Sejarah Kerajaan Samudera Pasai. Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, sekitar kota Lok Seomawe, Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia saat ini. Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Merah Silu, yang bergelar Sultan Malik As-Saleh, sekitar tahun 1267. Keberadaan Kerajaan Samudera Pasai tercantum dalam kitab Rihlah ila Masyriq atau Pengembaraan ke Timur, karya Abu Abdullah Ibn Battutoh tahun 1304 hingga 1368. Musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Beberapa sejarawan juga memulai menelusuri keberadaan kerajaan ini bersumberkan dari hikayat raja-raja Pasai. Dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya. Berdasarkan hikayat raja-raja Pasai, menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Merah Silu, setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasser. Merah Silu ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Semerlanga, kemudian setelah naik tahta bergelar Sultan Malik As-Saleh, ia wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dalam hikayat raja-raja Pasai maupun Sulalatus Salatin, nama Pasai dan Samudera telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Namun dalam catatan Tiongkok nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara Marco Polo dalam lawatannya mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Verlek atau Perlak, Basma dan Samara atau Samudera. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Kerajaan Samudera Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Sekitar tahun 1326 Sultan Muhammad Malik Az-Zahir meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dan memerintah sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibn Battutoh, kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Samatrah atau Samudera menyambutnya dengan penuh keramahan, dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir putra Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, datang serangan dari Majapahit antara tahun 1345 dan 1350. Dan menyebabkan Sultan Pasai terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Kerajaan Samudera Pasai kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir tahun 1383. Dan memerintah sampai tahun 1405. Dalam kronik Cina ia juga dikenal dengan nama Sainuli Api Tingki, dan disebutkan ia tewas oleh Raja Nakur. Selanjutnya pemerintahan Kesultanan Pasai dilanjutkan oleh istrinya Sultanah Nahrasiyah. Armada Cheng Ho yang memimpin sekitar 208 kapal mengunjungi Kerajaan Samudera Pasai berturut-turut dalam tahun 1405, 1408 dan 1412.
Berdasarkan laporan perjalanan Cheng Ho yang dicatat oleh para pembantunya seperti Ma Huan dan Fei Xin. Secara geografis Kesultanan Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pegunungan tinggi di sebelah selatan dan timur, serta jika terus ke arah timur berbatasan dengan Kerajaan Aru. Sebelah utara dengan laut, sebelah barat berbatasan dengan dua kerajaan, Nakur dan Lide. Sedangkan jika terus ke arah barat berjumpa dengan Kerajaan Lambri atau Lamuri. Yang disebutkan waktu itu berjarak 3 hari 3 malam dari Pasai. Dalam kunjungan tersebut Cheng Ho juga menyampaikan hadiah dari Kaisar Cina, lonceng Cakradonya. Sekitar tahun 1434 Sultan Pasai mengirim saudaranya yang dikenal dengan Hali Zihan namun wafat di Beijing. Kaisar Suande dari dinasti Ming mengutus Wang Jinhong ke Pasai untuk menyampaikan berita tersebut. Pusat pemerintahan Kesultanan Pasai terletaknya antara Krueng Jambu Aye atau Sungai Jambu Air. Dengan Krueng Pase atau Sungai Pasai, Aceh Utara. Menurut Ibn Battutoh yang menghabiskan waktunya sekitar 2 minggu di Pasai, menyebutkan bahwa kerajaan ini tidak memiliki benteng pertahanan dari batu, namun telah memagari kotanya dengan kayu, yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhannya. Pada kawasan inti kerajaan ini terdapat masjid, dan pasar serta dilalui oleh sungai tawar yang bermuara ke laut. Ma Huan menambahkan, walau muaranya besar namun ombaknya menggelora dan mudah mengakibatkan kapal terbalik. Sehingga penamaan Lok Seumawe yang dapat bermaksud teluk yang airnya berputar-putar kemungkinan berkaitan dengan ini. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun, begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan, dan penguasanya juga bergelar sultan. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun, begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan, dan penguasanya juga bergelar sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai, kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudera. Namun pada masa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, kawasan Samudera sudah menjadi satu kesatuan dengan nama Samudera Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, Lide atau Kerajaan Pedir, disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Pasai merupakan kota dagang, mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Ma Huan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Dalam perdagangan Kesultanan Pasai mengeluarkan koin emas sebagai alat transaksi pada masyarakatnya. Mata uang ini disebut dirham atau dirham, yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, diameter 10 mm. Mutu 17 karat. Sementara masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang, yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan rumah penduduknya memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter yang disekat menjadi beberapa bilik.
dengan lantai terbuat dari bilah-bilah kayu kelapa atau kayu pinang yang disusun dengan rotan, dan di atasnya dihamparkan tikar rotan atau pandan. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai, walau pengaruh Hindu dan Buddha juga turut mewarnai masyarakat ini. Dari catatan Ma Huan dan Tome Pires, telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa, maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Melaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Melaka tahun 1511. Dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Sultan dan Sultanah yang pernah memimpin Samudura Pasai I. Sultan Malikusaleh atau Merah Silu memimpin pada tahun 1267 hingga 1297. 2. Sultan Al-Malik Az-Zahir I atau Muhammad memimpin pada tahun 1297 hingga 1326. 3. Sultan Ahmad I memimpin pada tahun 1326 hingga 1330-an. 4. Sultan Al-Malik Az-Zahir II memimpin pada tahun 1330-an hingga 1349. 5. Sultan Zainal Abidin I memimpin pada tahun 1349 hingga 1406. 6. Ratu Nahrasyiyah memimpin pada tahun 1406 hingga 1428. 7. Sultan Zainal Abidin II memimpin pada tahun 1428 hingga 1438. 8. Sultan Solahuddin memimpin pada tahun 1438 hingga 1462. 9. Sultan Ahmad II memimpin pada tahun 1462 hingga 1464. 10. Sultan Abu Zaid Ahmad III memimpin pada tahun 1464 hingga 1466. 11. Sultan Ahmad IV memimpin pada tahun 1466 hingga 1466. 12. Sultan Mahmud memimpin pada tahun 1466 hingga 1468. 13. Sultan Zainal Abidin III memimpin pada tahun 1468 hingga 1474. 14. Sultan Muhammad Syah II memimpin pada tahun 1474 hingga 1495. 15. Sultan Al-Kamil memimpin pada tahun 1495 hingga 1495. 16. Sultan Atlullah memimpin pada tahun 1495 hingga 1506. 17. Sultan Muhammad Syah III memimpin pada tahun 1506 hingga 1507.
18. Sultan Abdullah memimpin pada tahun 1507 hingga 1509. 19. Sultan Ahmad V memimpin pada tahun 1507 hingga 1509. 20. Sultan Zainal Abidin IV memimpin pada tahun 1514 hingga 1517. Kehidupan politik. Setelah resmi menjadi kerajaan Islam atau kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia, Samudera Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai. Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina serta daerah di sekitarnya banyak berdatangan di Samudera Pasai. Samudera Pasai setelah pertahanannya kuat segera meluaskan kekuasaan ke daerah pedalaman, meliputi Tamiang, Balek Bimba, Samerlangga, Beruana, Simpak, Buloh Telang, Benua, Samudera, Perlak, Hambu Air, Rama Candi, Tukas, Pekan, dan Pasai. Dalam rangka Islamisasi, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan putri Raja Perlak. Sultan Malik Al-Saleh mangkat pada tahun 1297 dan dimakamkan di Kampung Samudera Mukim Blangmi dengan nisan makam berciri Islam. Jabatan Sultan Pasai kemudian diteruskan oleh putranya, Sultan Malik Al-Tahir. Sultan ini memiliki dua orang putra, yaitu Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur. Ketika masih kecil, keduanya diasuh oleh Sayyid Ali Ghiatuddin dan Sayyid Asmayuddin. Kedua orang putranya itulah yang kemudian mewarisi tahta kerajaan. Sementara itu, kedua pengasuhnya itu diangkat menjadi Perdana Menteri. Ibu kota kerajaan pernah dipindahkan ke Lok Semawe. Sepeninggal Sultan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai diperintah oleh Malik Al-Zahir I pada tahun 1297 hingga 1302. Ia sering mendapat sebutan Sultan Muhammad. Pada masa pemerintahannya, tidak banyak yang dilakukan. Kemudian tahta digantikan oleh Ahmad yang bergelar Al-Malik Az-Zahir II. Pada masanya, Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Battuta, seorang utusan dari Delhi yang sedang mengadakan perjalanan ke Cina dan singgah di sana. Menurut Ibnu Battuta, Samudra Pasai memiliki armada dagang yang sangat kuat. Baginda Raja yang bermazhab Syafi'i sangat kuat imannya sehingga berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Pada abad ke-16, bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka dan berhasil menguasai Samudera Pasai pada 1521 hingga tahun 1541. Selanjutnya wilayah Samudera Pasai menjadi kekuasaan Kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Waktu itu yang menjadi raja di Aceh adalah Sultan Ali Mugayat. Berikut ini adalah urutan para raja yang memerintah di Samudera Pasai, yakni 1. Sultan Malik As-Saleh atau Malikul Saleh. 2. Sultan Malikul Zahir, meninggal tahun 1326. 3. Sultan Muhammad, wafat tahun 1354. 4. Sultan Ahmad Malikul Zahir atau Al-Malik Jamaluddin, meninggal tahun 1383. 5. Sultan Zainal Abidin, meninggal tahun 1405. 6. Sultanah Bahyah atau Puteri Zainal Abidin. Sultan ini meninggal pada tahun 1428.
Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudera Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak Kerajaan Samudera Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai, Arab, India, Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya, mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Kehidupan sosial budaya. Para pedagang asing yang singgah di Malaka untuk sementara menetap beberapa lama untuk mengurusi perdagangan mereka. Dengan demikian, para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju, bidang perdagangan dan pelayaran juga bertambah maju. Kerajaan Samudera Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal itu terbukti terjadinya perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i di Samudera Pasai ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu di Mesir sedang terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Fatimah yang beraliran Syiah kepada dinasti Mamluk yang beraliran Syafi'i. Aliran Syafi'i dalam perkembangannya di Pasai menyesuaikan dengan adat istiadat setempat sehingga kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Beberapa peninggalan derai Kerajaan Samudra Pasai diantaranya sebagai berikut. Cakradonya adalah sebuah lonceng yang berbentuk stupa buatan negeri Cina pada tahun 1409 Masehi. Ukurannya tinggi 125 cm sedangkan lebarnya 75 cm. Pada bagian luar cakradonya terdapat beberapa hiasan serta simbol-simbol kombinasi aksara Cina dan Arab. Aksara Cina bertuliskan Sing Fang Niat Tong Jut Kat Yat Jo. Sedangkan aksara Arab sudah tidak terbaca lagi. Makam Sultan Malik Al-Soleh. Makam ini terletak di Desa Beuringin, Kecamatan Samudera, letaknya kurang lebih 17 km sebelah timur kota Lok Seumawe. Makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Malik Al-Zahir adalah putera dari Malik Al-Saleh yang memimpin Kesultanan Samudera Pasai pada tahun 1287 sampai 1326 Masehi. Letak makamnya bersebelahan dengan makam ayahnya Malik Al-Saleh. Makam Tengku Sidi Abdullah Tajul Nilah. Makam ini merupakan peninggalan dari dinasti Abbasiyah dan beliau merupakan cicit dari Khalifah Al-Muntasir. Tengku Sidi memangku jabatan Menteri Keuangan di Samudra Pasai. Makam terletak di Gampong Kuta Krueng. Batu nisannya terbuat dari marmer dihiasi kaligrafi. Makam Tengku Pewet Ploh Pewet. Di komplek terdapat makam 44 orang ulama dari Kesultanan Samudera Pasai yang dibunuh karena mengharamkan pernikahan raja dengan putri kandungnya. Makam ini terletak di Gampong Beuringin, Kecamatan Samudera. Pada nisan tersebut juga bertuliskan kaligrafi surat Ali Imran ayat 18. Makam Ratu Al-Aqla atau Nur Ilah adalah puteri Sultan Muhammad Malikul Dahir. Makam ini terletak di Gampong Menjetujoh, Kecamatan Kuli.
Batu nisannya berhiasakan kaligrafi berbahasa Kawi dan Arab. Stempel Kerajaan Samudra Pasai. Stempel ini diduga milik Sultan Muhammad Malikul Zahir oleh tim peneliti sejarah kerajaan Islam. Ditemukan Desa Kuta Krueng, Kec Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Saat ditemukan stempel dalam keadaan patah pada bagian gagangnya. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin adalah surat tulisan Sultan Zainal Abidin pada tahun 923 Hijriah atau 1518 Masehi. Naskah atau surat ini ditujukan kepada Kapitan Moran. Dirham. Zaman dulu dirham nggak pakai kertas. Maka dari itu dirham-dirham yang ada di Kerajaan Samudera Pasai dibuat dari 70% emas murni 18 karat tanpa campuran kimia kertas. Koin ini berukuran mungil. Berdiameter 10 mm dengan 0,6 gram setiap koinnya. Dirham ini dicetak dengan dua jenis, yakni 1 dirham dan setengah dirham. Pada satu sisi dirham atau mata uang emas itu tercetak tulisan Muhammad Malik Al-Zahir. Sementara di sisi lainnya tercetak tulisan nama Al-Sultan Al-Adil. Dirham ini banyak digunakan sebagai alat transaksi, terutama untuk jual beli tanah.